Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tri Puspa Asibuan, NPM 2429061030. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Struktur Sosial dan Hukum. Dalam setiap masyarakat, struktur sosial memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial serta menjamin ketertiban dan keadilan. Struktur sosial mempunyai pola hubungan antara individu dan kelompok yang membentuk organisasi sosial dalam masyarakat. Hubungan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, dan pendidikan. Hukum berfungsi sebagai seperangkat aturan yang diciptakan oleh negara atau lembaga berwenang dengan tujuan mengatur perilaku masyarakat, melindungi hak-hak individu, dan menjaga stabilitas sosial. Bisa kita lihat dalam berbagai kasus yang pada saat ini hukum dapat menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dengan menegakkan hak-hak individu dan kelompok yang terpinggirkan. Namun, penerapan hukum seringkali tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan, terutama dalam masyarakat yang mengalami ketimpangan ekonomi dan sosial. Struktur sosial yang tidak seimbang dapat menyebabkan penerapan hukum yang cenderung bias atau tidak adil, yang pada gilirannya memperburuk ketidaksetaraan yang ada. Contoh ketidaksetaraan yang muncul akibat ketimpangan struktur sosial dapat terlihat pada diskriminasi rasial, etnis, atau gender dalam sistem hukum. Jadi, dalam rangka menciptakan tatanan sosial yang lebih baik, mari kita masuk ke pembahasan untuk lebih memperinci suatu permasalahan sosial. Masuk ke poin A, struktur sosial. Struktur sosial pada pola hubungan yang ada dalam masyarakat dibentuk oleh norma, nilai, status, dan peran individu dalam berbagai kelompok sosial. Struktur sosial mencangkup berbagai aspek seperti kehidupan, termasuk kelas sosial, kekuasaan, budaya, ekonomi, dan politik. Struktur sosial dapat dianalisis dari berbagai aspek perspektif. Salah satunya adalah teori fungsionalisme yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Dalam pandangan Durkheim, setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi tentunya yang mendukung kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Selain itu, teori konflik yang dikembangkan oleh Karl Marx melihat struktur sosial sebagai arena pertentangan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda
seperti antara kelas proletariat atau bourgeoisie. Kita masuk ke poin pertama, status sosial. Pada posisi atau kedudukan seseorang dalam hierarki sosial masyarakat, status ini dapat ditentukan oleh berbagai faktor seperti pekerjaan, pendidikan, usia, jenis kelamin, agama, atau etnisitas. Setiap individu atau kelompok memiliki status sosial yang mempengaruhi cara mereka diperlakukan dalam masyarakat. Jenis status sosial. Ada dua jenis status sosial. Yang pertama, status askribet atau ditetapkan, yang diperoleh tanpa usaha atau pilihan individu. Itu berdasarkan faktor yang dilahirkan, seperti jenis kelamin, ras, etnis, atau kelas keluarga. Yang kedua, status achieved atau diperoleh, yang diperoleh melalui usaha, prestasi, atau pilihan individu, seperti melalui pendidikan, karir, atau pencapaian. Status sosial ini berhubungan dengan peran sosial yang akan dibahas lebih lanjut. Status sosial memberi individu hak, kewajiban, dan harapan tertentu dalam berperilaku. Masuk ke poin 2, peran sosial adalah pola perilaku yang diharapkan dan dituntut oleh masyarakat berdasarkan status sosial yang dimiliki oleh individu, dengan peran yang harus dijalankan. Misalnya, seorang ibu memiliki peran untuk merawat anak, sementara seorang guru memiliki peran untuk mengajar dan mendidik siswa. Jadi, bisa kita lihat kedua peran itu dapat dibedakan. Tipe peran sosial. Ada dua tipe peran sosial, formal dan informal. Peran formal memiliki aturan yang jelas dan diatur oleh hukum atau institusi sosial, seperti peran seorang hakim atau polisi. Peran informal yang lebih fleksibel dan bergantung pada interaksi sosial, seperti peran seorang teman atau anggota keluarga. Peran sosial ini membantu mengatur interaksi antara individu dalam masyarakat, menjaga keteraturan dalam kehidupan sosial, Masuk ke poin 3, norma sosial. Adalah aturan-aturan atau pedoman yang diterima secara kolektif oleh masyarakat mengenai cara individu seharusnya bertindak dalam berbagai situasi. Norma-norma ini mengatur perilaku sosial dengan tujuan menjaga ketertiban, harmoni, dan keadilan dalam masyarakat. Ada jenis norma sosial, yaitu norma formal yang tertulis dan memiliki sanksi hukum atau aturan yang jelas, seperti undang-undang dan peraturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Kedua, norma informal yang tidak tertulis tetapi diterima secara sosial oleh masyarakat, seperti adat istiadat, kebiasaan, atau etika yang mengatur hubungan interpersonal. Jadi, bisa kita lihat dua jenis norma sosial, yaitu norma formal dan informal. Yang kedua itu memiliki yang tertulis dan tidak tertulis. Jadi, dapat kita pahami
Norma sosial dapat berbeda-beda antara budaya, kelompok, atau komunitas. Pelanggaran terhadap norma ini biasanya mendapatkan sanksi sosial, baik dari dalam bentuk hukuman formal maupun sanksi sosial berupa pengucilan atau kritik. Masuk ke poin 4, nilai sosial adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting dan benar oleh suatu kelompok masyarakat. Nilai ini menjadi dasar bagai pembentukan norma sosial dan mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Nilai sosial berkaitan erat dengan apa yang dianggap baik, buruk, benar, atau salah dalam suatu budaya atau masyarakat. Jadi, nilai sosial itu nilai yang berkaitan erat yang dianggap baik, buruk, benar, atau salah dalam suatu budaya atau masyarakat tersebut. Contoh nilai sosial: ada keadilan, kerja keras, kehormatan. Keadilan, nilai yang mengutamakan kesetaraan hak bagi semua anggota masyarakat. Kerja keras, nilai yang menekankan pentingnya usaha dan kerja keras untuk mencapai tujuan. Kehormatan, yang menilai pentingnya menjaga reputasi diri dan keluarga. Nilai ini menentukan standar perilaku yang diterima dalam masyarakat dan mempengaruhi pembentukan sistem kepercayaan hukum dan pola-pola kehidupan sosial lainnya. Masuk ke poin 5, kelas sosial. Kelas sosial merujuk pada pembagian masyarakat berdasarkan faktor ekonomi dan kekuasaan. Sistem ini membagi individu ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kriteria tertentu seperti pendapatan, pekerjaan, pendidikan, atau kekayaan. Jadi kita masuk ke kelas sosial dalam masyarakat. Ada 2 kelas sosial dalam masyarakat, kelas atas, kelas menengah. Jadi, mari kita bahas apa itu kelas atas dan apa itu kelas menengah. Kelas atas itu suatu kelompok dengan kekayaan, kekuasaan, dan akses pendidikan terbaik. Biasanya memiliki pengaruh besar dalam kebijakan sosial dan ekonomi. Kelas menengah, kelompok yang memiliki pendapatan dan pendidikan baik, tetapi tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh besar seperti kelas atas. Jadi, bisa kita pahami. Dan ada juga kelas bawah. Apa itu kelas bawah? Kelas bawah kelompok yang memiliki pendapatan rendah, akses terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan, serta seringkali terpinggirkan dalam struktur sosial. Jadi, kelas sosial menciptakan ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan peluang dalam masyarakat. Ketidaksetaraan kelas sosial dapat mempengaruhi mobilitas sosial dan kesempatan hidup individu. Masuk ke poin 6. Institusi sosial adalah sistem dan struktur yang mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat.
berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menciptakan keteraturan dalam interaksi sosial. Seperti institusi sosial memiliki peran khusus yang berhubungan dengan fungsi masyarakat yang lebih besar. Ada contoh institusi sosial. Ada keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, dan politik. Jadi, apa saja sih contoh keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, dan politik? Keluarga, hubungan antar anggota keluarga, dan yang dimana melaksanakan fungsi reproduksi, sosialisasi, dan perawatan. Pendidikan, suatu lembaga yang mengajarkan nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan untuk mempersiapkan individu dalam kehidupan sosial. Ekonomi, sebagai sistem yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang jasa dalam masyarakat. Agama, sebagai institusi yang mengatur aspek-aspek kehidupan spiritual dan moral masyarakat. Politik, sebagai institusi yang mengatur proses pengambilan keputusan dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Institusi sosial ini berperan dalam membentuk struktur sosial dan menjaga stabilitas serta keharmonisan dalam masyarakat. Masuk ke poin 7, kekuasaan dan otoritas. Kekuasaan merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk memengaruhi atau mengontrol perilaku orang lain. Sementara otoritas adalah bentuk kekuasaan yang diterima secara sah oleh masyarakat. Kekuasaan dan otoritas mempengaruhi bagaimana keputusan dan diambil sumber daya, hak dan kewajiban didistribusikan dalam masyarakat. Tipe otoritas, ada berbagai tipe otoritas. Otoritas tradisional dan otoritas rasional legal dan otoritas karismatik. Apa sih otoritas yang saya jelaskan yang ketiganya? Jadi otoritas tradisional berdasarkan pada kebiasaan dan tradisi seperti dalam monarki atau struktur kekuasaan berbasis adat. Otoritas rasional legal berdasarkan pada hukum atau sistem peraturan yang telah disepakati oleh masyarakat seperti di pemerintahan atau organisasi formal. Otoritas karismatik berdasarkan pada daya tarik pribadi atau karisma individu seperti yang dimiliki oleh pemimpin revolusioner atau tokoh agama. Oleh karena itu, perubahan dalam struktur sosial melalui reformasi hukum, pendidikan, dan kebijakan sering sekali menjadi jalan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Struktur sosial yang stabil dan adil akan mendorong terciptanya kehidupan yang harmonis, di mana individu dapat memperoleh hak dan kesempatan yang setara untuk berkembang. Struktur sosial yang tidak adil dapat memicu ketegangan, konflik, dan ketidakpuasan sosial yang dapat merusak kestabilan masyarakat. Secara keseluruhan, struktur sosial adalah fondasi dari dinamika kehidupan sosial dalam masyarakat karena penting untuk dipahami agar kita bisa menciptakan sistem sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kita masuk ke poin B, hukum dan masyarakat. Struktur hukum. Pada susunan atau tantangan sistem hukum yang ada dalam suatu negara atau masyarakat. Jadi berbagai komponen mulai dari lembaga hukum, sistem peradilan, norma aturan, hingga cara hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Struktur hukum yang baik akan menciptakan ketertiban sosial yang dimana memastikan adanya keadilan dalam setiap aspek kehidupan.
Dalam konteks yang lebih luas, struktur hukum juga mencakup hubungan antara hukum dan berbagai elemen sosial lainnya seperti politik, ekonomi, dan budaya. Secara umum, struktur hukum bisa dibagi menjadi beberapa elemen yang penting. Jadi dapat kita ketahui ada berbagai poin yang penting yang harus kita paparkan di sini. Pertama, poin norma hukum atau aturan dan undang-undang. Poinnya norma hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat dan berlakukan oleh negara dan diberlakukan oleh negara. Peraturan perundang-undangan seperti undang-undang atau UU, produk legislatif yang dibuat oleh lembaga legislatif atau DPR untuk mengatur hubungan antara individu dan negara atau antar individu dalam masyarakat. Peraturan pemerintah atau PP, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan daerah atau Perda, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur hal-hal yang bersifat lokal. Jadi, norma hukum atau aturan dan undang-undang ada poin penting yaitu 3, undang-undang atau UU, peraturan pemerintah atau PP, peraturan daerah atau Perda. Norma hukum ini berfungsi untuk menciptakan ketertiban sosial dan memberikan pedoman bagi perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat. Hukum atau sanksi akan diterapkan kepada individu yang melanggar aturan tersebut. Ke poin 2, lembaga penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab untuk memastikan hukum diterapkan dan tepat dan adil. Berfungsi untuk menegakkan aturan hukum, mengadili pelanggaran, dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada beberapa lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang pertama, kepolisian bertugas untuk menjaga ketertiban. Jaksa bertugas untuk menuntut kasus. Pengadilan, tempat di mana kasus hukum disidangkan. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yaitu lembaga khusus yang menangani kasus korupsi di Indonesia. Jadi, lembaga penegak hukum di Indonesia ada kepolisian, jaksa, pengadilan, dan komisi. Lembaga-lembaga ini bekerja sama dengan sistem peradilan untuk menjaga agar setiap individu dan lembaga di masyarakat menaati hukum yang berlaku. Masuk ke poin 3, proses peradilan adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan sengketa atau hukum atau kasus pidana. Dalam sistem peradilan ada beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi. Pertama, prinsip due process of law. Kedua, prinsip persidangan terbuka. Ketiga, prinsip legalitas. Proses pengadilan dimulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan hingga putusan akhir. Masuk ke poin 4, sumber hukum. Sumber hukum adalah asal-usul mula lahirnya norma hukum yang berlaku dalam suatu negara di Indonesia. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi 2 jenis utama, yaitu sumber hukum tertulis. Kedua, sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis merupakan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang. Dan sumber hukum tidak tertulis merupakan norma atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat meskipun tidak tertulis dalam bentuk peraturan moral. Masuk ke poin 5, kepatuhan terhadap hukum.
adalah prinsip dasar yang menjadi pondasi dalam struktur hukum. Suatu negara tanpa adanya kepatuhan, hukum tidak akan berfungsi dengan baik. Kepatuhan hukum itu mencangkup kepatuhan oleh negara, kepatuhan oleh warga negara. Jadi, apa sih kepatuhan oleh negara dan apa sih kepatuhan oleh warga negara? Kepatuhan oleh warga negara sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi harus memastikan bahwa hukum diterapkan secara merata dan adil. Kepatuhan oleh negara, setiap individu diharapkan untuk mengikuti hukum yang ada, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses hukum yang lebih formal. Kita masuk ke fungsi struktur hukum dalam masyarakat. Berfungsi untuk mengatur hubungan antara individu dan negara, tetapi juga memiliki beberapa fungsi penting lainnya dalam masyarakat. Antara lain, yang pertama, menjaga ketertiban sosial. Kedua, menciptakan keadilan. Ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Keempat, penyelesaian konflik. Dan kelima, penciptaan kesejahteraan sosial. Jadi, fungsi struktur hukum dalam masyarakat ada 5 poin yang harus kita ketahui. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Hukum adalah sistem aturan yang dibuat dan diterapkan oleh negara dan atau lembaga berwenang untuk mengatur perilaku anggota masyarakat. Sedangkan masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup dalam suatu tatanan sosial, saling berinteraksi satu sama lain. Fungsi hukum dalam masyarakat ada 5 poin fungsi hukum dalam masyarakat. Pertama, pengaturan perilaku. Apa sih pengaturan perilaku? Mengatur cara individu atau kelompok. Kedua, penyelesaian konflik, yaitu untuk menyelesaikan sengketa atau konflik antar individu atau kelompok. Ketiga, menciptakan keadilan, untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat diperlakukan secara adil dan setara. Keempat, melindungi kepentingan publik, mengatur hubungan pribadi tetapi juga menjaga kepentingan umum atau kepentingan publik. Kelima, menjaga keteraturan sosial, dalam menjaga stabilitas dan keteraturan masyarakat. Dengan adanya hukum, masyarakat dapat berfungsi dengan lebih terstruktur. Ada hubungan hukum dengan struktur sosial. Peran hukum dalam mengatasi ketimpangan sosial. Salah satu peran penting hukum dalam masyarakat untuk mengatasi ketimpangan sosial bisa kita ketahui ada dalam struktur masyarakat. Dapat digunakan untuk memberantas diskriminasi berdasarkan kelas sosial, ras, agama, atau gender, serta untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang setara di hadapan hukum. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial dan memberikan perlindungan kepada mereka yang mungkin terpinggirkan oleh struktur sosial yang ada.
Contoh konkret penerapan hukum untuk mengatasi ketimpangan sosial adalah melalui undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan, anak, atau buruh, serta kebijakan afirmatif action yang memberikan kesempatan lebih bagi kelompok yang terpinggirkan. Keterkaitan antara hukum dan nilai sosial. Mencerminkan nilai yang berkembang dalam masyarakat pada suatu waktu. Nilai seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan kemanusiaan menjadi dasar bagi pembentukan hukum. Misalnya, ketika suatu masyarakat mulai menganggap bahwa diskriminasi rasial atau gender dalam sesuatu yang tidak adil, maka hukum akan berubah untuk mencerminkan nilai-nilai ini, seperti dengan dihapuskan diskriminasi dalam pendidikan atau pekerjaan melalui undang-undang. Namun juga bisa berperan dalam membentuk nilai sosial di masyarakat. Kita masuk ke poin C, hubungan antara struktur sosial dan hukum. Struktur sosial dan hukum saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam kehidupan masyarakat. Hukum sering sekali dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur sosial. Jadi di sini ada hukum sebagai penyeimbang struktur sosial. Ada juga struktur sosial sebagai faktor pembentuk hukum. Ada juga perubahan struktur sosial melalui hukum dan ketidakadilan dalam hukum. Kita masuk ke poin D. Contoh penerapan struktur sosial dalam masyarakat. Bagaimana struktur sosial dan hukum berinteraksi? Di sini ada beberapa contoh konkret yang bisa kita ketahui. Yang pertama, hukum dan kelas sosial. Hukum dan perubahan sosial. Sistem hukum di masyarakat. Jadi, apa saja sih hukum dan kelas sosial? Dan apa hukum dan perubahan sosial? Dan apa sih sistem hukum di masyarakat multikultural? Jadi di sini akan kita jelaskan hukum dan kelas sosial. Dalam beberapa negara, hukum seringkali cenderung melindungi kepentingan kelas atau elit politik ekonomi. Undang-undang perpajakan yang lebih menguntungkan korporasi besar dibandingkan dengan individu berpenghasilan rendah. Ini menunjukkan bagaimana struktur sosial yang berbasis pada ketimpangan ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan hukum. Kita masuk hukum dan perubahan sosial. Sebagai contoh, gerakan feminisme dan hak-hak perempuan telah berhasil mempengaruhi perubahan hukum yang lebih adil seperti undang-undang yang melindungi perempuan dari kekerasan domestik atau hak reproduksi. Perubahan ini menunjukkan bagaimana struktur sosial yang mengalami perubahan, peningkatan kesadaran akan kesetaraan gender dapat mendorong perubahan dalam hukum dan sistem hukum di masyarakat multikultural. Dalam masyarakat yang multikultural, hukum seringkali berperan untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas, seperti hukum yang melindungi hak kebebasan beragama. Namun, konflik antar budaya dan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum bisa menjadi tantangan dalam masyarakat multikultural. Jadi, kesimpulannya,
Struktur sosial dan hukum adalah dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Namun, dalam memahami dinamika kehidupan masyarakat, struktur sosial mempengaruhi bentuk dan penerapan hukum. Sementara hukum berfungsi untuk menyeimbangkan ketegangan dan ketidaksetaraan yang ada dalam struktur sosial. Jadi kedua elemen ini saling berinteraksi untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan harmonis. Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi hubungan antara keduanya agar sosial dan hukum dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Demikian pembahasan dalam materi yang saya susun dalam makalah ini. Semoga dapat membantu kita dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam memahami dan mempelajari ilmu sosiologi hukum, serta dapat membuka wawasan yang lebih luas tentang pemahaman apa saja yang menjadi rumusan makalah. Tidak lupa juga saya berterima kasih banyak kepada sumber-sumber data dan informasi baik dari buku, internet, dan sumber informasi lainnya yang menyediakan beberapa materi penjelasan tentang sosiologi hukum ini sehingga saya dapat diberikan kemudahan dalam pengerjaan tugas serta pemahaman di dalamnya. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas ini. Dengan tugas ini, saya memahami apa saja yang menjadi rumusan dalam penyusunan dan pembahasan materi ini. Jadi, jika ada kata pengucapan dan tatanan pembahasan saya yang kurang baik atau kurang sempurna, karena saya manusia kadang hilap, tapi percaya semoga kedepannya saya lebih baik lagi dalam mengevaluasi suatu permasalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.